ada yang lebih sial dari orang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri saja tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin orang mengira menjadi badut adalah hal yang gampang. Tinggal bertingkah kocak, lalu orang akan tertawa. Tapi jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak mudah membuat orang lain tertawa, apalagi jika orang itu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang mudah marah dan tersinggung, lelucon saja bisa membuat orang dipidanakan karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik orang. Kawan baik saya, dia seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawakan lelucon, kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Di atas pohon itu, orang itu mengumandangkan azan. Lantas, itu membuat gempar warga kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatanginya, memarahinya, memakinya, bahkan ada yang sampai ingin membunuhnya. "Hei kau, dasar kau orang kafir!" Begitu orang-orang meneriakinya. "Berani-beraninya kau azan subuh di jam 10 pagi?" Tapi orang itu dengan tenang menjawab, "Loh, siapa yang salah? Siapa yang gak benar? Siapa yang gak taat? Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, gak ada satu orang pun yang datang. Begitu saya azan di sini, orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi saya. Lantas, siapa yang salah? Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir?" Sekarang, orang gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Pertengkaran, sepertinya orang-orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Maka orang-orang sekarang seperti bilang, "Jika aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran sudah menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi pembenaran di atas nama keyakinan. Ayat-ayat dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya saya bilang, zaman sekarang sulit membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan orang tua saya. Dulu ayah saya juga badut, makanya saya pun sekarang jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalonin jadi gubernur. Bahkan anaknya ada yang nyalonin jadi wali kota. Ah sudahlah, kok jadi ngelantur, nanti saya ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilan lumayan. Bapak saya sering diundang, karena dulu orang-orang masih butuh hiburan. Lah sekarang, pelawak aja kalah lucu sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu datang. Silakan duduk. Maaf ya berantakan. Kamu haus? Kamu mau makan? Bentar ya. Kamu nggak haus kan? Kamu nggak lapar kan? Syukurlah, kebetulan di rumah aku sedang tidak ada apa-apa. Tapi tenang aja kok, bisa pesen GoFood. Tapi kamu yang bayar ya. Yang tadi itu pacar saya. Loh, kenapa tersenyum mengejek begitu?
Badut kayak saya juga manusia, bisa punya pacar, bisa falling in love. Lihat, ganteng bukan? Namanya Rizky. Kenapa saya nggak tolak? Karena Rizky kan nggak boleh ditolak. Terima kasih ya, kamu udah mau nemuin aku. Aku kira kamu udah lupa sama aku. Makasih kalau kamu udah terus mau mengingat aku. Kamu rindu ya? Sama, aku juga rindu. Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu gak mau lagi sama aku. Katanya kamu udah punya pacar baru ya? Yang lebih cantik, lebih kaya, pokoknya lebih dari aku deh. Tapi percayalah, apapun itu aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Rizky, 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 Rizky. Ternyata hanya hayalan saja. Saya badut jomblo. Saya gak punya pacar. Coba deh kalian bayangkan betapa sialnya nasib saya. Sudah menjadi badut, jomblo pula. Sungguh nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu gak enak. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Loh, kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini adalah orang yang sial. Tapi nasib memang benar-benar aneh. Nasib selalu memberikan kejutan-kejutan yang aneh. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan necis. Sebenarnya saya tidak pernah memimpikan hal ini. Tapi barangkali inilah sudah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk menghibur acara kampanye. Menurut saya penampilan saya tidak menarik. Tapi entah kenapa orang-orang menertawakan saya. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Orang-orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan punggung saya. Orang-orang tertawa. Bahkan saat saya berdiam diri, orang-orang semakin menertawakan saya. Sungguh aneh. Saya tak pernah merasa sebodoh dan setolol itu. Sungguh saat itu saya merasa sangat bodoh dan tolol. Saat itu pimpinan kampanye itu mendatangi saya. Dia menjabat tangan saya, memuji saya, dan mengatakan bahwa saya adalah sosok yang karismatik. Sayap bakat saya banyak disukai orang, dan itulah yang dibutuhkan oleh pemimpin. Lalu dia berkata, sekarang menjadi pemimpin tak perlu cerdas ataupun pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin tak perlu pintar ataupun cerdas, tapi seberapa banyak kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, mereka akan memujamu habis-habisan. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu benar atau salah. Kamu boleh ngibul atau bohong sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu itu benar dan suka. Orang-orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Saya kemudian meneka-dandani necis seperti ini. Kemudian saya diikutkan dalam daftar pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada.
Saya nggak tahu apa itu pilkada sampai pilkabe. Tapi ada orang yang bilang kalau pilkabe nggak boleh coba-coba untuk anak. Tapi kalau pilkada boleh dicoba-coba untuk anak. Makanya zaman sekarang banyak anak pemimpin dan pejabat yang ikut coba-coba nyalonin pilkada. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Sungguh aneh. Memang zaman sekarang sepertinya sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena saya bisa membuat mereka tertawa. Saya dianggap orang yang paling lucu dan bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya nasib saya. Pemimpin kita, hidup 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 pemimpin kita. Betapa sialnya hidup saya. Dulu saya menjadi badut. Sekarang menjadi pemimpin pun saya tetap badut. Badut yang bisa mereka atur sesukanya. Badut yang bisa mereka atur, yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh betapa sialnya nasib saya. Sungguh menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.